Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita masih diberikan kesempatan berkumpul untuk melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjut hadis kita, yaitu hadis ke-14. Yaitu, kapankah darah seorang muslim menjadi halal? Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinihil mufariqu lil jama'ati. Bentar ya. Kita baca lagi. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, at-thayyibuz zani
wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinihi al mufariqu lil jama'ati. Cuma Afwan, kita lanjut lagi ya. Hadis ke-14. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda thalathin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariqu lidinihil mufariqu lil jama'ati. Hadis ke-14. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayaknya hadis ke-14 ini udah ya. Ke-14 udah ya, berarti kita hadis ke yang 15. Afwan ya, berarti udah. Kita ke hadis yang ke 15. Hadis ke-15. Akhlak yang mulia dari orang-orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya seorang lelaki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik, falyaqul khairan, hendaklah ia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah serta hari akhir, falyukrim jarah, hendaklah ia memuliakan tetangganya, jarah, tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita akan membahas faedah dari hadis ke-15. Yang pertama, pada hadis ke-15 ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Ya, pada hadis ke-15 ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Di antara adab-adabnya itu ialah terdapat 3 adab, yaitu yang pertama berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Faedah yang pertama ialah di dalam hadis ke-15 ini terdapat 3 adab. Yang pertama yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, serta memuliakan tamu. Kemudian yang kedua, pada hadis ke-15 ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Yang pertama kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama. Adapun kewajiban terhadap Allah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah ialah menjaga lisan. Kewajiban yang terkait terhadap Allah ialah menjaga lisan. Dengan maksud kalau kita beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh untuk menjaga lisan. Falyakul khairan aw liyasmut, yaitu dengan berkata baik atau jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga,
kita disuruh untuk memuliakan dengan sempurna para tetangga dan tamu. Jadi kita disuruh memuliakan tetangga dan tamu itu dengan sempurna. Kemudian yang keempat, memuliakan tetangga itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali itu ada dengan yang pertama, dengerin ya, memuliakan tetangga itu bisa dengan banyak cara. Di antaranya seperti yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama itu dengan memulai mengucapkan salam kepada tetangga. Itu juga termasuk memuliakan tetangga. Kemudian yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Kemudian yang ketiga, melayat atau takziah ketika tetangga mendapat musibah atau kemalangan. Yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan. Yang kelima, berserikat dengan mereka, berserikat dengan tetangga dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Yang keenam, meminta maaf jika kita berbuat salah. Yang ketujuh, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi istri tetangga yang bukan mahram. Jadi bagi laki-laki itu dengan berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi istri tetangga yang bukan mahram. Itu juga termasuk adab memuliakan tetangga. Yang kedelapan, menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Yang kesembilan, berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Yang ke-10, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Jadi itu merupakan beberapa saran beberapa sikap atau perbuatan yang dapat dilakukan kepada tetangga kita yang merupakan bentuk pemuliaan terhadap mereka. Dan ini disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian kita juga akan membahas siapakah yang termasuk tetangga kita. Jadi ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga kita adalah 40 rumah dari segala arah. Jadi misalkan rumah kita 40 rumah dari dari sebelah kanan itu tetangga kita. 40 rumah dari sebelah kiri juga termasuk tetangga kita. 40 rumah dari depan kita termasuk tetangga kita. Dan 40 rumah dari belakang rumah kita juga termasuk tetangga kita. Akan tetapi hadis ini dhaif, jadi masih lemah. Kemudian ulama Malikiyah berpendapat bahwasannya disebut tetangga jika berdempatan dilihat dari berbagai penjuru atau antar rumah itu hanya dipisah jalan sempit, bukan dipisah pasar besar atau sungai lebar yang melintang. Begitu pula disebut tetangga kalau dikumpulkan oleh satu masjid atau berada di antara dua masjid yang berdekatan.
Bisa jadi pula disebut dengan tetanggaan dengan patokan urf, walau tidak memiliki batasan. Jadi ulama Maliki itu Imam Malik itu berpendapat bahwasannya disebut tetangga itu jika berdempatan dilihat dari berbagai penjuru atau antar rumah itu hanya dipisah jalan sempit, bukan dipisah pasar besar atau sungai lebar yang melintang. Dia juga berpendapat disebut tetangga kalau dikumpulkan oleh satu masjid atau berada di antara dua masjid yang berdekatan. Itu pendapat Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdampingan atau menempel. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan yang disatukan oleh masjid. Jadi pada perbedaan pendapat ini dapat kita simpulkan ringkasnya bahwasannya tetangga itu adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Dan mereka itu berhak dapat hak hidup bertetangga. Dan di antara hak mereka ialah dengan tidak mengganggu mereka. Kemudian faedah yang kelima, pada hadis ke-15 ini juga memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan memuliakannya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjapri Ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk di setor ya. Setornya ke grup aja, kirim ke grup, nggak usah japri Ustazah, tapi kirim ke grup hadis kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.